hakimnya menyatukan barisan dan itu harus tetap diprioritaskan. Tapi yang namanya ini satu. Tapi sisi yang lain, ya, di dalam boleh ada sedikit banyak masalah. Tapi kita lihat, apapun yang terjadi, ternyata itu tidak pernah menyurutkan semangat generasi sahabat, generasi tabi'in dan sesudahnya untuk berprestasi dalam dakwah. Itu satu hal yang mesti kita katakan. Ada konflik internal atau tidak, tidak pernah mereka hentikan. Makanya di zaman Abu Bakar, ketika Rasulullah baru saja meninggal, kita lihat ekspansi terus berjalan. Pengiriman pasukan menaklukkan Romawi masih tetap berjalan. Di zaman Umar apalagi? Yang paling stabil itu kan kalau khalifah yang pasti di zaman Umar. Umar yang paling lama memegang taksir. Utsman, Ali besar juga. Nah, di zaman Utsman juga tetap, bahkan semenjak di zaman Utsman, ya, Islam itu sudah mampir ke seluruh utara Afrika. Kalau di zaman Umar kan kemudian sudah di Maroko, ya, itu semuanya sudah dibuat. Maka bisa disimpulkan bahwa apapun yang terjadi dengan Nabi Sallallahu semangat dakwah ini tidak boleh disebut. Maka ya sampai sekarang kalau kita mau jujur, memang Islam ini betapapun kondisinya ya banyak problem dan banyak masalah umpamanya, tapi penyebaran agama ini belum ada yang bisa mencapai. Ya. Sampai hari ini. Kok sekarang umat dihujat di tanah ini? Tapi para da'inya selalu mencari kesempatan. Di mana? Ya, kok ada hujatan dengan Rasulullah SAW? Itu di Amerika, di Eropa. Para da'i kita justru memanfaatkan hujatan itu, berarti orang semakin tahu kan? Ada nama Muhammad, siapa sih dia? Itu dipakai untuk menyebarkan sebaran-sebaran tentang Rasulullah SAW. Dan ternyata semakin dihujat Rasulullah SAW itu semakin banyak orang masuk. Ini semangat pada mereka menyebar dakwah ini dianggap orang yang konsisten dan paling kuat mempertahankan jati diri Islam. Komunitas orang paling ini tersebar di seluruh dunia dan mereka tetap eksis dengan keislamannya di negara mereka berada. Di Brasil, di Argentina, ya. Mereka luar biasa. Mereka bertemu dengan kelompok orang Palestina di Brasil, ya. Yang dia herankan di rumahnya semua simbol-simbol keislaman itu masih ada. Keislaman di rumahnya masih hidup. Anaknya, akhlak anaknya luar biasa. Dia terharu. Jauh-jauh dari kampung halaman terpencil. Tapi yang namanya moral Islam tidak pernah dia tinggalkan. Apa rahasia Anda bisa mempertahankan Islam sampai sejauh ini? Jawaban mereka ternyata kamu semuanya sejatinya hidup ini adalah siro antara hak dan batil. Jadi kami di sini termasuk bahagian dari pertarungan itu. Dan itu kami tanamkan kepada anak-anak kami semuanya. Sehingga mereka telah membuktikan diri bahwa hidup ini memang harus bertarung. Dan nilai-nilai yang kita bawa ini harus kita menangkan. Kalau dalam rumah tangga kita sendiri sudah kalah, bagaimana kita bisa memenangkannya dengan yang lain? Sisi ini yang barangkali kita terus. Dan itu semuanya semakin antum berjaya dalam dakwah ini,
secara kasat mata. Sesungguhnya pertarungan itu semakin berat. Ya, ibaratkan pohon semakin tinggi, hempatan angin pasti akan semakin tinggi. Itu selalu. Maka kemarin saya sampaikan juga ketika saya di Mesir kemarin, ketemu dengan seorang ulama Mesir memberikan Saudi kepada kami. Sebentar aja. Itu pas baru saja memenangkan pilpres kursi baru menang. Apa tahu ini dari Islam? Saya katakan bahwa sesungguhnya pertarungan kami organisasi dakwah Ikhwan ini diceritakan. Yang pertarungan yang sebenarnya itu baru saja. Yang kemarin itu semuanya mukadimah aja. Memenangkan partai, terus kemudian memenangkan presiden. Justru setelah menang semuanya itu, pertarungan baru saja. Kenapa? Dengan kami memenangkan pilpres. Mulai hari ini, katanya kan, seluruh kekuatan sekuler, kekuatan yang tidak suka dengan Islam, mereka akan bersatu. Pertikaian sesama mereka selama ini akan mereka lupa. Apapun yang terjadi, mereka akan mengganjal kesuksesan kelompok Islam. Itu sudah diprediksi jauh. Dan kenyataannya memang 100%. Justru dengan menang itu, kelompok-kelompok yang tidak suka dengan Islam bersatu padu. Bahkan yang di luar negeri pun menggalang dana. Intinya bagaimana untuk menggagalkan proyek kebenaran Islam. Nah, kemudian yang mesti kita pahami para akhwat. Islam itu dari sejak awal mendidik umatnya